Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dwi Cahyaningrum Febianti, NIM 20110101041 akan kelas B1 KIR akan menjelaskan tentang materi bimbingan konseling anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bimbingan konseling anak usia dini, pengertian bimbingan konseling secara umum, tujuan bimbingan konseling, pentingnya bimbingan konseling, dan fungsi bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara pembimbing atau konselor dengan klien, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam rangka membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Selanjutnya, pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan konseling anak usia dini adalah proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Yang kedua adalah tujuan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, lebih mengenal dirinya, mengetahui kemampuan, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya. Yang kedua, dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Dan yang keempat, dapat menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan yang selanjutnya. Lanjut, tujuan dari sudut pandang orang tua. Bimbingan konseling untuk anak usia dini adalah untuk membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima kelebihan dan kekurangan anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik, dan inderanya. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Dan yang ketiga, fungsi bimbingan konseling anak usia dini. Fungsi bimbingan konseling anak usia dini dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Saya jelaskan fungsi yang pertama, yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman di diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua, hambatan atau masalah yang dihadapi anak. Dan yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Dan yang keempat, lingkup yang lebih luas di luar rumah atau di luar tempat belajar. Dan yang kelima, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai masalah yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Dan yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai masalah yang dialami oleh anak didik. Dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Usaha bimbingan ini menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang keempat adalah pentingnya bimbingan konseling
untuk anak usia dini. Pentingnya bimbingan konseling untuk anak usia dini. BK selama ini terkesan hanya mengatasi siswa-siswa yang memiliki masalah saja. Padahal BK juga membantu tercapainya segala aspek perkembangan siswa, baik aspek akademik, bakat, minat, emosional, sosial, dan penyesuaian diri di lingkungan yang baru, menemukan jati diri dan sebagainya. Tentunya akan lebih baik jika diarahkan sejak dini, agar tercapai segala aspek perkembangan siswa yang maksimal. Dari sinilah perlunya guru bimbingan dan konseling pada anak usia dini dalam membantu mengidentifikasi permasalahan peserta didik dan membantu tercapainya segala aspek perkembangan peserta didik. Bimbingan konseling untuk anak usia dini sebenarnya sama pentingnya dengan program bimbingan konseling di sekolah menengah. Sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik agar bisa berkembang sesuai bakat, minat, serta kemampuan secara optimal, serta dapat mencegah terjadi masalah yang mungkin akan muncul pada peserta didik. Adanya bimbingan dan konseling di anak usia dini bukan berarti sekedar ikut-ikutan saja, akan tetapi keberadaan bimbingan konseling di lingkungan anak usia dini juga dibutuhkan, sebab banyak perilaku bermasalah muncul pada peserta didik ketika dewasa yang disebabkan oleh masa lalu di waktu kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masa-masa awal anak telah kecolongan dalam hal tindakan pencegahan terhadap munculnya perilaku bermasalah di masa depan. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwa bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai perilaku bermasalah saja, melainkan juga harus diberikan kepada mereka yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, konseling bukan hanya mengatasi perilaku bermasalah pada anak didik, melainkan juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya anak secara maksimal. Diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk anak usia dini. Karena apa? Kita dapat memberikan bimbingan sejak dini untuk mereka, bimbingan mental, bimbingan bakat dan minat untuk mereka. Dan kita dapat mengarahkan mereka, memberi pandangan kepada mereka sejak dini dalam menentukan sekolah ke depannya, atau memberikan pandangan mereka, memberikan arahan bakat minat mereka. Jika si A suka dengan bermain dengan alat musik, bernyanyi, bermain drum, suaranya bagus, kita asah sejak dini. Kita memberikan arahan seperti saran untuk les, melatih vokal mereka, supaya apa? Nanti ketika mereka dewasa, suaranya menjadi bagus, lebih baik, menjadi penyanyi yang terkenal. Dan juga lagi ketika anak sejak dini sudah pandai melukis, lukisannya bagus, kita arahkan, dia gemar melukis, kita arahkan. Contoh, beri saran untuk lebih sering menggambar, melukis, atau diberi saran untuk masuk les menggambar, les melukis, supaya apa? Nanti kalau besar dia bisa menjadi arsitek,
dia bisa menjadi pelukis yang terkenal, dan kita tumbuhkan sejak dini. Tak lupa dukungan orang tua juga sangat penting bagi anak. Cukup sekian materi penjelasan dari saya. Saya Dwi Cahyaningrum Febianti, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam pembuatan video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.